Shalom Aleichem Besem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Segala hormat kemuliaan untuk Isa Al-Masih, Maha Suci, Maha Tinggi, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas sebuah tema. Tema ini pertanyaan dari seseorang ya. Seseorang karena dia mendengar tayangan saya tentang itu hidayah itu. Ya. Jadi kita temanya begini ya. 5 bukti bahwa agama Arab ya akan menjadi sama dengan Kristen. Nanti dipersingkat judulnya 5 bukti bahwa agama yang berbasis Arab ya, akan sama dengan Kristen. Bapak Ibu Saudara, agama Arab, agama yang berbasis Arab ya, itu banyak kesamaan dengan Kristen, Saudara. Tapi kalau ngomong-ngomong duluan mana? Duluan Kristennya apa duluan agama yang berbasic Arab ya loh. Ya, duluan mana? Ya duluan Kristen, lebih dulu ya. Kristen itu di Arab Barat. Arab Barat itu Damsyik, Damaskus, Lebanon, Syria, Yordan dan Mesir itu sudah ada sejak abad pertama. Ditunjukkan di dalam Galatia 1 ayat 17 maupun Kisah 2 ayat 11. Kisah 2 ayat 11 itu sudah ada orang Arab. Kemudian Galatia 1 ayat 17 itu Paulus itu tinggal 3 tahun di Damsyik gitu. Damsyik itu mana ya? Syria ya. Ya Syria Lebanon situ. Lalu 2 Korintus 12 ayat 2, 14 tahun lalu artinya Paulus itu muter-muter di daerah Arab ya. Kali ini mulai Arab rada sebelah timur, terutama wilayah Turki ya. Sehingga di Antioquia pertama kali disebut orang itu Kristen ya, Kisah 11 ayat 26. Oke, agama yang berbasic atau berbasis Arab ini gitu, itu apa ya, sedikit lagi akan menjadi sama dengan Kristen ya. Setidaknya ada beberapa bukti berikut ini ya. Pertama, mereka percaya Injil. Maksudnya apa? Mereka itu percaya Yesus sebenarnya. Injil itu kan kitab, Pak. Itu dia. Mestinya Injil itu bukan kitab. Mestinya Injil itu Yesus. Galatia 3 ayat 8. Kalau Injil Anda artikan kitab, maka Anda tidak bisa membuktikan Galatia 3 ayat 8. Injil diberitakan kepada Ibrahim. Injil telah diberitakan kepada Ibrahim. Bagaimana Anda bisa menjawab itu? Injil telah diberitakan kepada Ibrahim. Galatia 3 ayat 8. Kalau pemahaman Injil itu kitab. Yang benar Injil itu Yesus. Ya, Yesus ya, yang benar Yesus. Yesus telah diberitakan kepada Ibrahim. Kapan, Pak? Yesus diberitakan kepada Ibrahim waktu Ibrahim ketemu Melkisedek dulu. Di dalam Kejadian 14 ayat 17 sampai 19, Ibrahim ketemu Melkisedek. Melkisedek adalah Yesus banget gitu loh. Yesus roh ya. Dia tidak berbapa, tidak beribu, harinya tidak berkesudahan, dijadikan sama dengan anak Allah. Ibrani 7 ayat 3 ya. Tentang Melkisedek ya. Jadi Ibrahim pernah ketemu Yesus, pernah. Makanya Injil telah diberitakan kepada Ibrahim, Galatia 3 ayat 8. Kalau Injil itu Anda imani sebagai kitab ya, sampai nungging-nungging ya tidak akan ketemu ya.
Sebenarnya umat yang berbasis kepada Arab ini sudah percaya Yesus sebenarnya. Tapi Yesusnya diartikan sebagai Injil, Injil diartikan sebagai kitab ya. Ya, suatu saat nanti kan sadar ya, atau ketika teknologi makin maju, banyak para buya, banyak para gus ya, atau meneliti ternyata Injil itu maksudnya Yesus. Jadi kalau kami juga mengimani Injil, artinya sebenarnya Anda mengimani Yesus. Dikit lagi akan menjadi Kristen ya. Itu nomor satu. Nomor dua, hakim adil hari kiamatnya sama loh Isa Al-Masih loh. Terlepas Isa Al-Masih pohon kurma apa Isa Al-Masih dari bawah pohon kurma atau dari anak Miriam kakaknya Musa ya toh. Itu kan hanya masalah simpang siur aja. Tapi yang jelas dia meyakini bahwa hakim adil hari kiamat adalah Isa Al-Masih. Sama dengan orang Kristen. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15, hakim adil hari kiamat nanti adalah sebuah majelis pengadilan di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 10 gitu. Itu adalah anak domba ya. Ya, pengadilan nanti itu anak domba dibantu oleh ke-12 rasul-rasul itu ya. Clear? Jadi sama Pak. Orang Kristen hakim adilnya adalah Yesus anak domba, Isa Al-Masih. Orang agama yang berbasis Arab, hakim adilnya juga Isa Al-Masih. Loh, hakim adil itu kan harus Allah. Jadi kalau Anda mengimani hakim adil kami Isa Al-Masih, sebenarnya mereka sudah mengimani bahwa Isa Al-Masih itu adalah Allah Maha Suci, Maha Tinggi itu. Dan itu benar. Isa Al-Masih di dalam Yesaya 57 ayat 15, Isa Al-Masih adalah bergelar Maha Suci, Maha Tinggi. Jadi hakim adil hari kiamat siapa? Isa Al-Masih, Maha Suci, Maha Tinggi. Sama. Ya. Oke, itu terus nomor 3. Mereka juga mengimani Isa itu roh Allah. Isa ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu rohnya Allah. Loh, Allah kan memang roh. Jadi kalau Isa itu roh Allah, sama saja dengan Isa itu Allah Maha Suci, Maha Tinggi. Betul apa betul? Jadi keyakinan yang berbasis Arab ya, itu sedikit lagi akan sama dengan Kristen. Ya. Nah, kalau sudah Isa ruhullah wa kalimatuhu, Isa itu roh Allah, betul. Sama dengan Kristen. Yesus itu roh Allah. Roh Allah artinya Roh Kudus, artinya Roh Kristus, artinya Roh Tuhan. Allah itu roh. Ya. Lalu selanjutnya adalah gelar dari Allahnya. Keyakinan yang berbasis Arab ini dengan gelarnya Isa Al-Masih sama semua. Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Perkasa, Allahu Akbar ya, Maha Besar, Al-Qadir, Maha Kuasa ya, Maha Besar, Allahu Akbar, Maha Suci Subhanahu, Maha Tinggi Ta'ala, Maha Perkasa Azza, Maha Agung Jalla. Sama gelarnya. Semua gelar-gelar Allah mereka itu ada di Alkitab semua. Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Besar, Maha Agung, semua ada. Maha Mulia, semua ada. Sama ya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya mereka juga percaya nabi. Nabi Alkitab itu ya. Nabi Alkitab ya, sebut saja mulai dari Ibrahim. Kan Nabi Alkitab itu pertama kali Ibrahim. Tapi mereka bukan Ibrahim Pak. Dari sejak Adam ya sudah nggak apa-apa ya. Ya, semua itu mereka imani. Mulai dari Musa, Ibrahim, Musa, Yunus, Daud, dan lain sebagainya. Mereka sudah tahu. Sekali lagi mereka sudah tahu semua nabi dipilih oleh Yesus di dalam Matius 23 ayat 34. Lihatlah
Aku yang mengutus nabi-nabi. Ya, yang mengutus nabi itu adalah Yesus. Sebut saja nabi apa saja, mulai dari nabi perjanjian lama sampai nabi perjanjian baru. Demikian pula Wahyu 22 ayat 16. Aku telah mengutus malaikat. Yang mengutus nabi itu Yesus, yang mengutus malaikat itu Yesus. Mereka percaya nabi-nabinya Alkitab, Musa semua. Berarti sebenarnya mereka sudah percaya bahwa kalau mempercayai nabi Alkitab, maka mempercayai juga yang mengutus para nabi. Siapa itu? Yesus, aku. Jadi sebenarnya mereka juga sudah percaya bahwa yang mengutus nabi itu pasti Allah, pasti. Sebenarnya ya. Tapi belum secara spesifik, ya tunggu waktulah. Ini kan zaman makin maju, makin mudah diklik gitu melalui digital ya, melalui sarana digital, Google lah apalah ya. Makin maju, makin diteliti, nanti makin terbukti. Loh, kalau seseorang meyakini nabi-nabi di Alkitab, duluan mana sih Pak? Ya duluan Alkitab. Jadi tidak mungkin yang duluan ini nyontek yang belakangan, nggak mungkin dong. Alkitab lebih dulu kok, apalagi bicara nabi itu dari 2000 tahun sebelum Masehi kok. Ya. Jadi kalau ada menyebut kami beriman pada Nabi Musa, sebenarnya kamu beriman pada Yesus, karena yang memilih Musa itu Yesus. Yang menciptakan Adam itu siapa Pak? Ya gambar Allah kan Yesus. Maka diciptakannya manusia itu menurut gambar Allah dan rupa Allah. Gambar Allah kan Yesus di dalam Kolose 1 ayat 15. Lah rupa Allah itu kan Filipi 2 ayat 6. Rupa Allah itu Yesus. Ya. Jadi yang menciptakan Adam Yesus, betul. Kalau Anda mengimani Adam itu manusia pertama, sebenarnya Anda sudah mengimani Yesus lah yang pencipta itu segala sesuatu. Ya, itu setidaknya itu yang membuktikan bahwa keyakinan yang berbasis Arab gitu. Itu sedikit lagi lah ya, akan 5 bukti atau 6 bukti lah ya, akan menjadi sama dengan Kristen. Kira-kira menjadi sama dengan Katolik nggak Pak? Ya enggak lah, udah nggak mungkin bisa gitu ya. Keyakinan yang berbasis Arab tidak mungkin jadi sama dengan Katolik, nggak mungkin ya. Wong Katolik aja Allahnya 3, Protestan Allahnya 3 kok ya. Dan Alkitab sudah menulis mereka akan menjadi kelompok Babel besar, ibu dari segala kekejian ya. Penyembah patung itu tidak akan berhenti, karena kalau mereka berhenti menyembah patung, maka Babel besar menjadi tidak ada. Karena di dalam Wahyu 17 ayat 5 ditulis ibu segala kekejian ya. Ulangan 7 ayat 25, menyembah patung itu kekejian. Lah ini ibunya, biangnya. Maksudnya adalah menyembah patung, patungnya sendiri diberi nama Tuhan. Nama Yesus itu kan nama Allah, nama Tuhan. Dikasih ke patung lalu disembah, makanya disebut ibu segala kekejian. Ini nanti akan menjadi musuhnya Kristen di dalam perang Harmagedon, Wahyu 16 ayat 16. Ya, jadi para penyembah segitiga dan penyembah Tritunggal Maha Sesat gitu, dan penyembah segitiga ini akan menjadi Babel besar. Nanti akan merekrut orang-orang dari kelompok Kedar ya. Mereka permisif, artinya tidak penting ya tuh. Anda mau apa, yang penting itu pokoknya Allah itu 3 gitu. Seperti itu tidak akan hilang ya, karena nanti untuk musuhnya anak domba, musuhnya Kristen dalam perang Harmagedon. Sedangkan kelompok-kelompok yang murni ya, itu akan menjadi Kristen nanti, orang-orang Kedar, orang-orang dari keyakinan yang berbasis Arab gitu. Itu akan jadi Kristen nanti ya. Karena nanti hanya ada 2 kelompok, mau ikut Kristen atau ikut Babel besar. Hanya 2 kelompok itu.
Kapan Pak terjadi? Sekitar sebelum tahun 3000 kok. Ya. Dunia ini hanya akan terbelah dua, ya. Dua golongan. Mau ikut Kristen, mau jadi Kristen atau mau jadi Babel besar. Babel besar itu musuhnya Kristen. Para penyembah patung Yesus, itu dia musuhnya. Wahyu 13 ayat 16 yaitu yang 666 dan Wahyu 17 ayat 5. Nanti ke situ, ya. Ya, begitu ya. Sudah mirip lah ya. Tinggal dikit lagi nanti semua orang-orang yang berkeyakinan berbasis Arab itu akan menjadi Kristen. Ya, salah satu buktinya apa? Mereka percaya Injil. Sayangnya Injil diplesetin jadi kitab ya. Kemudian mereka juga percaya yang mengutus nabi ya. Kalau percaya nabi kan berarti percaya yang mengutus nabi, berarti sebenarnya sudah percaya Yesus. Kemudian hakim adilnya saja sudah Isa Al-Masih you know. Kemudian Isa ruhullah wa kalimatuhu. Isa itu roh Allah kan artinya Allah ya. Kemudian juga hal-hal yang lain juga ya. Memilih nabi tadi sudah ya, kemudian Injil juga sudah ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, jadi clear ya. Cuman saya belum bicara syahadat dulu nih ya. Saya belum bicara syahadat. Saya belum bicara apa lagi ya, budaya ya. Karena itu di luar, walaupun syahadat itu ada di Kristen ya. Ya, tapi itu termasuk apa ya, budaya lah seperti itu. Syahadat, sholat, wudhu, azan, jilbab itu budaya, dan itu semua miliknya siapa ya? Miliknya Kristen lah ya. Ya, nanti lambat laun mereka akan sadar, lu ternyata salat itu miliknya Kristen toh ya. Termasuk kata Allah, kata Elah, Eli gitu. Itu ternyata miliknya Alkitab, betul ya toh. Ya, kata Allah itu pasti bersumber dari Ibrani ya. Gitu, dari El ya. Ya. Ya, mereka sekarang belum clear ya. Allah ya, masih belum clear di situ ya. Ilahi apa ilaha ya. Ya. Ilahi, ilaha, Allaha ya, belum beres di situ. Ya, kalau Kristen beres Allah. Allah itu artinya berakar dari El. Ya. Yahudi itu juga tidak beres juga karena dia menyebutnya Elohim. Elohim itu jamak. Ya. Mestinya ikuti apa kata Yesus. Eli atau Eloi gitu. Itu bahasa Ibrani kuno sama Ibrani modern ya. Ya, tidak ada Elohim, nggak ada. Kalau Eli ada, Elah ada. Ya, Eloah, itu artinya tunggal. Kalau Elohim itu jamak. Makanya itu itu sebenarnya bukan Yahudi. Yahudi tidak meyakini Elohim ya. Itu kan triknya apa? Orang-orang apa itu yang belajar teologi itu ya. Orang Yahudi itu paling takut menyebut nama Yahweh, itu kan karangannya orang-orang belajar teologi itu. Ya, Yahudi itu paling seneng meninggikan, memuliakan nama Allah. Yahweh, Tuhan, Guru besar semua. Ya, gara-gara ingin mengubah jadi Elohim ya. Makanya Kejadian 1 ayat 1 kan muncul kata Elohim di situ. Elohim itu jamak ya. Jamak, mestinya Eloah atau Elah, mestinya seperti itu. Ya, makanya Alkitab menerjemahkan pada mulanya Allah, bukan pada mulanya para Allah. Kalau Anda menerjemahkan Elohim, ya, maka harus para Allah. Harus para Allah. Ya, pada mulanya para Allah menciptakan langit dan bumi. Karena Anda memakai kata Elohim, ya. Ya, Elohim tidak dikenal di Alkitab, yaitu karangannya mereka aja. Mestinya apa? Mestinya Eloah atau Eli atau Eloi ya. El ya, itu tunggal ya. Clear, Kristen sudah clear tentang Allah, tentang nama Allah ya, tentang juru selamat, tentang hakim adil hari kiamat, tentang Injil, tentang siapa yang mengutus
para nabi, siapa yang mengutus para malaikat. Kristen sudah clear. Nah, keyakinan yang berbasis Arab ini dikit lagi akan jadi Kristen. Sudah sama, hakim adilnya sudah sama, Injil sama-sama percaya Injil ya toh. Soal dibedakan sedikit artinya ya sudah sama-sama percaya Isa Al-Masih itu ruhullah wa kalimatuhu, sudah sama, gelar-gelarnya juga sama ya toh, maha suci, maha tinggi, ya maha mulia, maha agung, maha besar, maha al-qadir ya toh, maha kuasa ya. Itu hanya masalah bahasa kok. Nanti mereka akan sadar seperti itu ya. Oh, sebenarnya Ta'ala subhanahu al-qadir ya toh, hu akbar ya. Azza zala itu hanya masalah bahasa Arab ya. Itu semua ada di Alkitab ya. Gelar-gelar itu ada di Alkitab. Bahkan nama Allahnya ada di Alkitab. Siapa? Isa Al-Masih. Loh, kalau Anda mengimani Isa ruhullah wa kalimatuhu ya, Anda sudah percaya Isa itu roh Allah. Roh Allah itu Allah. Clear ya, kita tinggal tunggu waktu. Karena banyak para tokoh-tokoh yang saya sering menyebutnya Gus dan Buya sedang mempelajari ini ya. Ya, sebenarnya yang perlu diinterview itu sebenarnya Khadijah kalau dia masih hidup. Umi Khadijah. Di situ dia bisa menerangkan siapakah Maha Suci, Maha Tinggi, siapakah itu, bisa dia. Warokah dan Siti Khadijah ya. Itu yang pertama kali memperkenalkan kekristenan di tanah Arab Timur, Arab Saudi. Dia menyusun Alkitab bahasa Arab ya. Makanya kalau Anda meneliti tentang Khadijah dan Warokah, wah jungkir balik semua. Loh, ternyata begitu ya. Kami ini sudah paham kami. Saya orang Kristen sudah paham gitu. Tapi jangan tanya sama Katolik sama Protestan, kagak ngerti dia gitu. Dia itu masih muter-muter Allah itu siapa aja, jungkir balik berabad-abad kagak clear-clear itu. Tapi memang mereka diciptakan untuk menjadi Babel besar. Kita maklum, ya. Ya, mereka menjadi Babel besar itu artinya tidak akan berubah, tetap akan begitu ibu segala kekejian karena nanti musuhnya anak domba di dalam perang Babel besar, ya. Perang Harmagedon, Wahyu 16 ayat 16, Wahyu 17 ayat 13 14. Mereka akan berperang dengan anak domba. That is dengan berjalannya waktu ya, semua mereka yang keyakinan berbasis Arab nanti akan sedikit lagi akan menjadi sama dengan Kristen ya, yaitu memuliakan Allah Maha Suci, Maha Tinggi dalam nama Yesus atau Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. That's it. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, lu kok keimanan kita tidak sama, ya gak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Isa Al-Masih, Allah Maha Suci, Maha Tinggi, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.